Heri. Halo Heri. Heri. Ya, selamat malam. Oke, selamat malam. Kristen ya, Bang Heri. Katolik, Bang. Baik. Bang Heri, di sini ada topik tanggal 25 kelahiran siapa? So di sini ada narasumber, ada Riva dan Pak Angon. Mungkin ada sesuatu, Bang Heri, dipersilakan Bang Heri. Oke, saya mau bertanya. Tanggal 25 kelahiran siapa? Itu kan temanya kan. Saya mau tanya ini. Ya, teruskan saja. The point ya, langsung the point ya. Ya, tanggal 25 itu maksudnya bulannya berapa, harinya apa? Itu 25 Desember maksudnya. Itu Pak Heri, saya koreksi ya. Itu maksudnya 25 Desember. Ya. Oke, kalau memang ada katakan Desember, saya mau tanya nih, mau Nirita nih. Setiap tanggal 25 Desember itu kan selalu orang menyambut dan itu kan udah bertahun-tahun itu, kenapa baru ditarakan sekarang ya? Siapa bilang? Kelahiran Yesus tanggal 25 Desember itu menjadi bahan perdebatan di internal kalian udah berlama-lama, bukan baru kali ini aja. Ini datanya nih. Siapa bilang, Pak? Bang Wan double. Nih. Waktu kelahiran Yesus masih menjadi perdebatan. Tuh, masih berarti sudah lama jadi perdebatan dan masih menjadi perdebatan. Itu penulisnya siapa ya? Jadi Bapak kalau mau searching, oke, Bapak tidak percaya ini. Oke, saya tunjuk ini. Nah, sekarang penulis itu siapa ya? Pak, ini Get Question ini salah satu situs di mana kita bisa mendapatkan apa-apa yang ditanyakan oleh orang yang kemudian dikelola oleh situs Get Question ini. Kan Bapak tidak percaya nih. Bapak kan pengen tahu penulisnya. Saya kasih Bapak data lagi. Data saya banyak, Pak. Bukan cuma ini. Bapak nggak percaya, ya? Nih. Ya, jurnalisnya itu siapa ya? Itu bukan jurnal, Pak. Jurnal bukan ini, Pak. Ini situs, Pak, website. Dan ini ke Bapak sini, terkadang situs ini tidak menuliskan siapa penulisnya, tapi situsnya bisa dipercaya atau tidak. Get Question ini salah satu, Pak, situs. Kalau Bapak tidak percaya, tidak apa-apa. Kenapa? Saya membawa data ini data cepat yang bisa kita tangkap, kita ambil. Ini bukan Wikipedia. Tapi kalau Bapak tidak terima, saya menghargai kok, ya. Mari kita bahas. Ya, kita bahas menggunakan data yang lebih jelas. Tapi tolong, kalau sudah saya kasih data nanti, berimbang. Kalau Bapak sekritis ini terhadap data, tolong tunjukkan kepada saya. Kalau tanggal lahir 25 Desember itu jelas datanya juga di kitab Bapak ya. Karena kalau saya dituntut untuk kritis menunjukkan siapa namanya, nanti saya tanya balik nanti penulis kitab Bapak siapa, kan bingung ya. Oke, saya tunjukkan nih. Nggak salah kan bertanya kan? Kita kan saling. Nggak apa-apa. Saya suka nih kalau kalau pertanyaan akademis itu sangat saya hargai. Tapi saya pengen membuktikan orang yang bertanya itu juga mampu memberikan parameter yang sama. Ya, ketika ditanya balik. Nih ya, kita lihat kan. Sekarang kita ke sini deh. Nih. Ya. Saya carikan jurnal atau ini deh, situs deh. Kita kasih data teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. Saya buka data 4. Oke, nih. Nah, ini ya, 4, 5. Saya tunjukkan data dari Gurita Wahyu dulu deh, sarapan pagi ya. Nih ya. Ini Pak ya. Ini ya, kalau Ibu Bapak tanya penulisnya siapa, ini Gurita Wahyu ya, ini orang Kristen. Judulnya Bapak baca ya. Menjawab polemik kelahiran Yesus Sang Mesia. Ini tahun 2017 Desember, Pak. Nah, berarti tahun 2017 sudah ada polemik tentang lahirnya Yesus. Ya, jadi bukan baru ini aja ya. Saya membuktikan bahwa memang polemik tentang kelahiran Yesus ini bukan baru-baru ini aja. Itu yang saya tunjukkan ke Bapak. Oke? Yohanes BM berteologi.
Penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari raya merupakan hasil perjalanan panjang antara di gereja pun lahir dari suatu keputusan tunggal, tapi cara gereja memahami Alkitab, mengembangkan simbol-simbol teologi serta mengulang pengalaman liturgis. Bentar ya, saya kasih ini dulu. Satu data sudah saya tunjukkan ya. Kalau Bapak mau membantah ya silakan bantah Bulu Tawayu aja. Nih ya. Di Bapak baca ya. Ya. Tulisan Hippolytus dari Roma akan menunjukkan bahwa perdebatan tanggal sebenarnya jauh lebih kompleks. Nah tuh, zaman Hippolytus sudah berdebat Pak tentang tanggal lahir ini Pak. Nah, Bapak mau tanya siapa penulisnya? Ini dia Pak, penulisnya Pak. Nah, Bapak nggak percaya? Ya silakan aja. Ini Yohanes BM Berteologi. Nah, jadi bukan orang Islam ya Pak ya. Nah, jadi saya sudah bantah bahwa baru kali ini kok diperdebatkan. Enggak, siapa bilang? Sudah lama, memang itu menjadi perdebatan di kalangan internal Kristen juga. Sekarang Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak. Halo Pak, Pak Heri. Pak Angon, silakan ambil alih Pak Angon. Bapak bilang. Ya. Halo Pak Heri. Ya, halo. Silakan. Oke, di sini kan kita diskusi masalah lintas iman ya. Ya, saya juga ingin bertanya, yang mana yang penting kan tidak yang menimbulkan hal yang negatif itu Mbak kan. Tidak juga untuk mengubah orang menjadi dari A menjadi B juga kan. Nah, kalau saya bertanya ya tidak salah juga saya bertanya. Enggak lah. Saya belum menghargai malah Pak, pertanyaan Bapak itu bagus. Justru dengan pertanyaan Bapak itu saya bisa menunjukkan bukti bahwa tentang kelahiran Yesus itu di internal Kristen memang sudah jadi perdebatan. Kami hanya memperpanjang perdebatannya aja Pak, karena memang kami adalah apologet Islam gitu. Itu adalah tugas kami untuk mencari tahu gitu loh. Kenapa kok bisa begini ya kayak gitu-gitu. Ya mungkin karena saya juga belum sampai ke situ ilmu saya ya, saya juga harus bertanya karena setiap orang itu kan harus bertanya pada gurunya gitu kan. Contohnya murid kan contohnya kan, dia harus bertanya pada gurunya gitu kan. Nah, saya juga belum tahu apa-apa tentang hal yang begini, saya juga belum tahu, apalagi yang ada bilang tanggal 25 kelahiran siapa, saya juga harus bertanya kan. Nah, di sini saya juga melintaskan iman saya juga, di mana diajarkan Tuhan itu adalah kita itu semua itu adalah satu umat Tuhan. Kita semua Mbak ya, kita semuanya adalah satu umat Tuhan. Pak, kalau itu nggak usah disampaikan kepada kami Pak. Di Al-Quran kami sudah disampaikan Pak bahwa kami ini ummatukum umat tawahid, tapi kami umat Islam aja. Jadi kalau untuk pengajaran Bapak nggak perlu mengajarkan kepada kami ajaran-ajaran tentang agama sosial, karena kami sudah punya di Al-Quran. Room ini kami buat supaya teman-teman Kristen bisa menjelaskan keyakinannya yang ambigu dan bias, dan bertanya kepada kami tentang ajaran kami, yang kami jawab insya Allah dengan jelas. Tapi kalau Bapak bilang kita ini itu tuh nggak apa-apa lah, itu Bapak aja, saya hargai kok. Di sini kita bertanya jawab Pak, tempat kita diskusi dua arah. Nah kalau Bapak ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada tidak apa-apa, nanti kita naikin yang lain yang mau bertanya. Ada pertanyaan lagi Pak? Oke, saya hanya nanya itu aja sih. Ya mudah-mudahan kita semua. Tapi ya sudah terjawab ya pertanyaan Bapak ya. Iya. Oke. Makasih ya Pak. Salam santun ya. Ya, sama Mbak. Boleh turunkan saya juga enggak apa Mbak? Turunkan. Boleh Pak. Sehat-sehat ya Pak ya. Sabar ya. Ya, Sahara. Iya. Halo Sahara. Halo. Ya, Islam Kristen Sahara. Jelas Kristen lah. Kan tanya saja. Oke Sahara ya. Yuk diam dulu. Di sini ada topik tanggal 25 Desember itu kelahiran siapa? Ada sumber, ada Rifa dan Pak Angon. Kalau pertanyaan silakan Sahara. Kalau yang saya tahu kelahiran Tuhan Yesus.
Ya silakan kalau mau dibantah atau ada apa ke statement silakan. Ya, ya. Jadi pengetahuan kakak ini kalau tanggal 25 itu adalah kelahiran Yesus, dapat pengetahuan dari mana kak? Kalau boleh saya tahu. Dari penetapan seluruh dunia Kristen menetapkan tanggal 25 itu kelahiran Tuhan Yesus. Oke, alasannya apa? Alasannya memang itu yang saya tahu. Taunya dari mana kalau tanggal 25 itu kelahiran Yesus gitu? Kan ditetapkan gereja. Ya, tahu dari mana? Apa alasannya? Alasannya kakak tahu dari mana gitu loh. Kalau kakak tidak bisa menunjukkan, mungkin saya tambahin ini. Saya yang kasih. Ini aja, aku bertanya sama kakak ya. Nah, memang Kalau tadi kan kakak kakak disuruh tahu, bertanya. Ya, kalau kakak tahu, tunjukkan satu data tanggal berapa sebenarnya Tuhan Yesus itu lahir. Nggak ada, makanya bingung saya kok bisa berani-beraninya orang Kristen mengada-ada sesuatu yang nggak ada. Jadi gini aja kak, jadi Tapi ini aja nih, saya kasih data nih. nggak usah data kak. Dari tadi aku baca Loh, data kakak. kenapa? tahu gitu, Kak. Loh, ini Jadi ngawur gini berarti aja. Medcom. Nah, tuh. Aku nggak- Medcom.id ini ngawur. Data kakak ini gitu loh. Loh, Biar kok aku kurang jelas- ajar? Kok kurang ajar kau? Ini Medcom ini kau bilang ngawur tanpa bisa kau bantah. Kurang ajar anak-anak dewa ini naik ke sini. Kau tengok ini bukan data yang kau bilang ini data ini ngawur. Tanggung jawab kau sama Medcom.id ini. Apa alasan kau bilang dia ngawur? Karena nggak sepakat dengan kau. Tanggal 25 Desember mulai tercatat sebagai hari Natal pada abad keempat. Sebelum tanggal tersebut ditetapkan, gereja-gereja awalnya memiliki beberapa perkiraan tanggal kelahiran Yesus. Mulai tanggal 20 Mei, 19 April, hingga 5 atau 6 Januari. Ini bukti bahwa penetapan gereja terkait tentang 20 nih, Paus Julius ke-1 kemudian menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Pertanyaannya, kenapa si Paus ini menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus? Kenapa? Karena ingin menggantikan simbol pagan nih. Pada masa Romawi kuno, 25 Desember merupakan perayaan Sola Invictus, festival untuk menghormati matahari yang tak terkalahkan, sekaligus penanda winter solstice. Dengan menempatkan Natal pada tanggal tersebut, gereja ingin menunjukkan Kristus adalah terang yang hadir bagi dunia. Ini alasannya, bukan karena kitab kalian ada tertulis. Jangan menipu di sini. Ya Udahlah udah, kalian kalau naik ke kakak- sini. Kalau kakak sudah tahu itu alasannya, kenapa kakak berdebatkan? Dan kenapa Ya, terus-terus? loh, Kenapa terus-terus aku yang sini sejak kapan aku memperdebatkan? Aku memperdebatkan apa di sini? Yang aku perdebatkan itu adalah kebohongan kalian yang mengatakan dari tadi Siapa ada yang di kitab berbohong? kalian. Kawan-kawan kau lah. Makanya aku kalau nggak tahu jangan sok tahu. Dari tadi kan udah Coba berjalan diskusi ini. tunjukkan seseorang kawan aku yang bilang dia berbohong. Apa ini? Ada pula orang yang mengatakan kalau dia berbohong. Inilah. Duh, sengkit. kakak kan bilang kawan-kawan aku berbohong. Ya Kakak kau tunjukkan nonton lah. fakta. Ya kau nonton di YouTubeku. Siapa yang mau Ada tadi tonton? ada orang. Kalau aku bukan budak kau yang bisa kau suruh-suruh loh. Kak, lebih baik kita berbicara yang adalah Tidak usah kau atur aku lebih baik. Di Kristen tuh nggak ada aturannya. Lalu kau berani-beraninya mengajarkan aku orang Islam yang penuh dengan aturan. Ajaran kau aja nggak ada aturannya. Kok kau pula ngajarin aku? Di sini kau Kristen diberikan tempat untuk bertanya, bukan mengatur kami, bukan mengajari kami soal adab dan aturan. Kami punya adab dan aturan di Al-Quran dan hadis kami. Nggak perlu kau ajarkan. Kau di sini naik bertanya dan membahas ini. Masuk kakak kayak mana? Tidak ada aturannya di ajaran Udah aku kami. tanya di Kristen, ada nggak aturan menikah di Kristen? Ada. Mana? Tunjuk ayat berapa aturan menikah di Kristen? Jadi di manalah yang tidak tertulis aturan tidak Inilah Kristen ini pendusta teman-teman. Dia bilang ada aturan menikah dalam kitabnya. Lalu ketika Jadi kita apa minta gunanya data, pemberkatan? apa? Ya, kau tunjukkan di mana tertulis pemberkatan itu dalam Bibelmu. Kalian terbiasa ke doktrin, lalu kalian coba doktrin itu kalian sampaikan kepada kami seolah-olah kami ini bodoh. Kalau kalian dikatakan pendeta dan kalian tidak bertanya dan tidak minta bukti, itu urusan kalian. Tapi kalau bicara depan kami umat Islam, kami tanya mana dalilnya. Ketika aku bilang di kitab kalian tidak ada aturan menikah, kau bantah aku dengan kau tunjukkan ada kok kak di kitab saya aturan menikah. Mana aturannya? Jangan kau pula suruh aku yang baca kitabnya untuk membuktikan pernyataanmu. Tapi kan kakak bilang kakak suka membaca Bibel kami.
Ya buktikan aja lah kalau memang gak ada aturannya dan di tuh mana kan goblok cara berpikir begini teman-teman ya. Dia yang mengklaim ada aturan menikah di Bible, tapi saya yang harus membantu dia untuk mencarikan ayatnya. Kok aduh, aturannya pemberkatan itu Kak. Apa gunanya gimana diberkati? itu? Di mana itu pemberkatan itu tertulis? Di gereja? Di gereja tertulisnya. Pokoknya di gereja itu kalau orang menikah pergi aja ke gereja. Iya, itu acaranya di gereja. Aturannya itu tertulis di mana, Dek? Cantik, Sarah. Ini kalau ke doktrin laman susah ini. Tahu nggak? Setiap ajaran agama itu merujuk kepada kitab suci. Ya. Nah, ketika saya bilang di kitab sucimu tidak ada aturan menikah, kau kan nggak terima. Maka untuk membantah ucapanku, biar aku minta maaf kalau aku salah, kau tunjukkan dalam kitab sucimu ada aturan menikah. Ada nggak di dalam kitabmu tertulis aturan menikah? Cara menikah seperti ini ada nggak? Tuhanmu aja nggak nikah. Kalau nggak ada jangan kau menipu, Dekku. Kalau bicara sesuatu yang tidak ada itu berbohong gitu, Dek. Oh enggak, gini lah Kak ya. Kakak kan suruh aku menunjukkan di mana Ya iyalah, dataku karena kamu yang ngaku-ngaku dari tadi. aturannya boleh menikah. Kan Kakak karena tahu Kakak nggak ada, ya udah tunjukkan. Apa lagi. ini? Karena nggak adanya. Jangan memutarbalikkan omongan orang yang kutanya. Kan kau bilang gini tadi, ku bilang jangan kau berikan aturan kepada kami karena kalian nggak punya aturan. Lalu kalian marah, kau marah tadi. Kok gitu kata kakak? Apa maksud kakak agama kami nggak ada aturan? Memang nggak ada aturan agama kalian. Makanya ku tunjukkan buktinya kalian nggak ada aturan menikah kan gitu. Aturan menikah tuh kau nggak ada, Dekku. Ya Tidak udah, ada kalau aturan-aturan memang menikah kami dalam nggak ada Bible. aturan menikah, kalau memang kami nggak ada aturan menikah, berarti orang kakak ada aturan menikah. Berarti Oh, itu jelas yang lah. namanya berapa kali nikah boleh lah ya. Apa? Apa ini? Ngomong apa sih, Dek? Kakak kan bilang kami tidak ada aturan menikah. Iya, nggak ada aturan menikah. Berarti di tempat kakak bolehlah berapa kali nikah gitulah ya, masuk kakak. Ya boleh lah, boleh 4 kali boleh menikah. Karena ada Kenapa aturannya banyak? ya, bagus juga Oh, iya aturannya. Oh ya iyalah, dalam agama kalian kan nggak ada aturan. Jadi kalau nikah lakimu boleh 1000 kali, karena nggak ada aturannya. Kalau di Islam nggak boleh 1000 kali, maksimalnya 4. Kalau di agamamu batasannya nggak ada. Kalau suami Berarti kalau nikah lebih sampai dari ratusan 4, kali boleh. itu apa itu? Oh nggak boleh lah. Kalau untuk umatnya Nabi Muhammad nggak Tapi boleh aku kecuali tahu dia ada Nabi. lebih dari 4. Ya kalian dia Nabi. Gitu Nabi. Iya. Sama seperti Nabi Daud, biniknya banyak, punya gundi lagi dalam kitabmu. Apa Aku salahnya? nggak kenal Nabi Daud Kak, karena aku nggak hidup di zaman Aduh, masalah. berarti kau nggak percaya di kitabmu itu adalah Nabi berarti? Kak, Waduh. kitab itu aku tahu. Bagiku itu aku tahu kitab itu semuanya. Cuma Kitab tentang Daud sebagai Nabi bukan di perjanjian lama. Daud sebagai Sama Nabi itu dalam selalu. kitabmu yang perjanjian baru. Inilah kalian Kristen ini percaya kitab Yahudi kalian ambil, kalian rampok, tapi kalian kencingi. Siapa bilang kalian kencingnya? Lah buktinya aku nggak percaya Daud dan Nabi. Padahal itu ditulis di kitab kau kisah para rasul. Iya, kalaupun dia itu kan di masa lalunya dia. Itu kan cuma yang kubaca kan cuma buku. Karena aku nggak hidup di Nabi masa kan dia. Di kitabmu dikatakan Daud itu Nabi nggak? Cuma buku kitabnya. Nggak penting kali. Gimana mau ngomong sama orang Kristen di kitabnya dia cuma buku, nggak penting kali katanya. Ya ampun, inilah pantaslah kalian Kristen karena kalian nggak menghargai kitab suci kalian, kalian nggak hargai. Masalahnya gini, kalian terpecah belah ini entah karena apa bahas-bahas kayak gini. Aku nggak suka, betul. Kok aku hidup bukan untuk kau suka? Memangnya kami harus hidup untuk kau sukai? Memangnya kami harus berbuat bertindak untuk kau sukai? Emang kami, oh jadi kami itu kalau kau suka kami pargoy, kami harus pargoy gitu. Kalau kau nggak suka kami bicara agama, kami nggak boleh ikut. Kalau kau nggak suka, harusnya kau yang turun dan kau keluar dari komal ini, bukan kami yang harus berhenti. Emangnya kau siapa? Lucu Kristen nih. Kau nggak suka kami membahas tentang kitab kau, itu nggak ada urusannya dengan kami, itu urusan kau. Cuman Kak, pembahasan kakak sampai menghina-hina Tuhan kami. Tuh, jangan kau memfitnah, naik kau memfitnah. Sejak kapan aku menghina? Siapa yang kau hina? Kau sebutkan ucapanku menghina itu. Coba. Kata-kata kakak tadi Yesus itu omongannya apa tadi yang kakak bilang? Kau aja nggak tahu omonganku, baru kau mengada-ada.
Bukan Kau pula ada. tanya sama aku, apa omongan kakak tadi? Kan gila ini. Kau dek, kau menuduh saya menista agamamu. Kutanya samamu dek, apa yang kuucapkan rupanya? Cobalah kau ulang tadi, kan kau artinya kau nggak tahu omonganku, lalu kau tuduh aku menista. Jangan kayak gitu Sahara, janganlah kayak gitu. Itu kau yang jahat ini. Kamu lagi Menipu kau dek. Sarah, kamu lagi mabok ya? Ayolah, sadar dulu. Kok begitu? Enggak, kakak tadi bilang sama tadi bilang Yesus kami itu suka Apa? mengatakan Suka apa? kayak berkata kepada ular seperti itu. Memang Ada. begitu. Ini ada datanya nih. Nih, bukan kayak gitu. Yesus itu kasar kalau ngomong kepada orang lain karena kata orang Kristen tadi, bukan kawanmu. Orang Kristen bilang, aku bicara mengatakan orang Kristen naik ke sini yang menghujat itu biadab, itu kasar katanya. Loh, sedangkan Yesus mengatakan orang bodoh ya bodoh. Yesus berkali-kali mengatakan, nih, Matius 23 nomor 33. Ini Yesus bicara kepada orang loh. Hai kamu ular-ular nih, kasar ini. Mengatakan manusia itu setara dengan binatang. Jadi ketika kalian menuduh saya kasar, kalian sama saja menuduh Yesus kasar, karena Yesus begitu. Jadi bukan penistaan, itu fakta. Justru aku ingin membela Yesus supaya nggak kalian katai kasar. Kenapa? Ya kalau Yesus mengatakan orang bodoh itu sah-sah saja. Kenapa kalau mengatakan orang bodoh itu tidak boleh? Yang tidak boleh itu mengolok-oloknya, mengejek-ejeknya, mempermalukannya, menertawakannya, itu tidak boleh. Tapi kalau ada orang biadab dan sudah diperingatkan sekali 2 kali dan dia memang biadab, harus dikatakan memang dia biadab, tidak apa-apa. Seperti Yesus tuh. Nah, jadi jangan karena kebencianmu kepada saya, kamu menuduh saya dari tadi tidak beres nih. Nggak boleh gitu Sahara. Kalau menuduh itu harus ada bukti. Karena kalau kamu nanti di pengadilan menuduh nggak ada bukti, kamu yang masuk penjara nanti. Jangan kayak gitulah. Saya nggak pernah kok nuduh-nuduh nggak ada bukti. Setiap yang saya ucapkan itu pasti saya sertai data dan dalil. Kenapa? Nggak boleh kami umat Islam itu bicara seenaknya. Emangnya manusia. Ya iyalah. Hai kamu ular beludak, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Jadi Yesus lagi ngomong sama ular gitu, ular beneran. Ular benar lah mungkin. Nah inilah. Majang. Assalamualaikum warahmatullahi Waduh. Gak kayak gitu Sarah. Kau bacalah kitab Matius pasal 23 nomor 33. Di situ Yesus lagi gak bicara sama ular, tapi bicara sama orang yang digelari sebagai ular beludak, dek. Tulisan merah itu, Sahara, tulisan merah. Siapa? Orangnya siapa tuh? Orang-orang Yahudi lah, orang-orang Farisi. Kenapa? Bacalah kitab adikku Aku sayang, mau gitu. nanya Kak ya. Aku mau nanya, kenapa orang Kristen dikatai kafir? Ya karena memang kafir. Masa aku bilang kau Muslim? Kau kan bukan Muslim. Oh karena kalau dia kafir dia nggak Muslim gitu. Ya iyalah, kalau kamu nggak mau dikatakan kafir, kau masuk Islam lah. Biar kau katai Islam, Muslim, mukmin. Oh jadi Kristen itu kafir. Memang kafir, bukan cuma Kristen, Yahudi yang tidak menyembah kepada Kami Allah. kan Kristen bukan kafir. Allahu Akbar. Kafir Iya, itu iya. artinya adalah menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad. Oh. Jadi Anda dikatakan dalam Islam kafir karena Anda menutup diri, menolak ajaran Nabi Muhammad, dari kata kafaro, menutup. Tapi kenapa aku dengar kemarin katanya kafir nggak percaya sama Tuhan? Kami percaya sama Tuhan. Nggak ada yang bilang kafir nggak percaya sama Tuhan. Siapa yang ngajarin itu? Kafir itu artinya adalah kafaro, menutup diri, membangkang, menolak, mengkufuri. Siapa pula yang ngajarin itu? Orang yang tidak percaya Tuhan itu namanya ateis. Oh. Sarah, jangan lupa minum obat kolesterol ya. Aku udah minum bodre. Apalagi? Oh, belum ada sudah. Apa lagi pertanyaanmu, Dek? Tanya buat puas banyak-banyak di sini. Jadi nggak pernahnya kau baca Bible itu, Sarah? Pernah? Ya udah, kau buka Galatia pasal 3 ayat 13 dulu. Buka sendiri deh. Apa Neng Sarah? Coba buka sendiri, baca sendiri. Membaca kitab sendiri. Coba dibuka. Coba baca kuat-kuat. Apa tuh? Bukalah, Dek, adik sayang, adik Apa cantik. tanya? Galatia pasal 3 ayat 13, adik.
Sambil nyari, Sarah silakan. Galatia ya. Selamat malam Pak Peter. Terima kasih atas abang yang bacakan. Bacakanlah. Enggak. Bantu main lah. Baca Saya lah nyapa doang. Sarah. Masa Saya nggak nyapa mau kamu. baca kitabnya sendiri, Dek? Bacakanlah, Kak. Sudah, aku bacakan lah kalau gitu. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kalau kayak Sarah nih, aku nggak apa-apa disuruh-suruh dia, ya. Ya kan, kalau sama Sarah nih baik aku. Kalau kayak gini nggak apa-apa, karena aku tahu dia awam. Tapi kalau yang tadi, yang lain tuh nggak sudi aku disuruh kalian. Aku bukan budak kalian. Ya, karena Sarah betul sama sekali tidak pernah membaca kitabnya. Ya, mudah-mudahan ini jadi wasilah lah supaya Sarah tahu bagaimana isi kitabnya ya. Dia pasal 3 nomor 13 saya baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Sarah, sekarang pertanyaan saya, ini kamu percaya Yesus terkutuk ya? Enggak. Berarti kamu nggak percaya sama ayat ini? Aku nggak percaya Yesus terkutuk. Tapi di sini tertulisnya Yesus terkutuk. Siapa yang ngutuk? Ini penulis kitab Galatia pasal 3:13 Paulus, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu Sarah sambil buka datanya sendiri nggak? Biar salah loh, takut salah loh. Iya, masukku siapa yang ngutuk? Lihat dibuka nggak itu kitabnya? Dibuka nggak itu kitabnya, Sarah? Jangan cuma denger loh, nggak bagus. Dibuka kitabnya. Galatia tadi berapa? Iya, Nanti biar- Galatia berapa? Iya, ada Galatia 3:13 biar nggak ada fitnah juga. Kamu juga harus buka buku. Kayak gitu. Kita Kita belajar sama-sama buka. dekat dengan kitabnya. Syukron, terima kasih yang sudah kasih gift tadi, dikasih mobil Uni. Iya, jadi maksudnya Insya Allah. Dikasih mobil tadi. Makasih, Syukron. Siapa tadi nama akunnya? Sayang Eo. siapa yang ngutuk? Kak, Paulus sama kalian kan, kalian Kristen yang mengutuk Yesus. Mana adikku ini lah, adikku sayang. Yang kutuk itu dua saja, Oke lah. bukan Edis, Paulus yang kutuk. Gini loh adikku, Sarah, dengar ya baik-baik ya. Ini kan kitabnya kalian, orang Kristen. Kalian kan percaya ini menurut kalian itu perkataan Paulus itu firman Tuhan. Maka dengan percaya bahwa kitab ini dari firman Tuhan, kamu percaya Yesus terkutuk. Karena di situ tertulis terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Nah, makanya Uni tanya sama kamu adikku, percayanya kau dek Tuhanmu terkutuk? Enggak katamu. Tapi di situ tertulis Yesus terkutuk. Nah, jadi berpikirlah sekarang. Kalau di Islam, Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu wajihan fi dunya wal akhirah, didekatkan oleh Allah di dunia dan akhirat. Artinya tidak pernah terkutuk. Maka kami memuliakan Nabi Isa, kalian mengutuk Yesus. Tapi berani-beraninya kalian mengklaim bahwa kalian adalah anak-anak Yesus gitu loh. Kan agak kontradiktif gitu. Kalau kami tidak perlu mengaku-ngaku saudara Yesus, kami cukup menyebarkan apa yang dia ajarkan selama ini. Begitu Sarah adikku, cantik. Memang Isa Yesus. Isa Yesus. Isa itu Isa, bukan Yesus. Isa abad keberapa? Nah, saya tidak tahu tepatnya abad keberapa, karena tidak dituliskan di dalam Al-Quran saya. Terus masalahnya apa? Masalahnya Kristen tidak mengenal Isa. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah kalian nggak kenal. Kalian memang tidak mengenal anak Maria yang sejati. Kenapa? Karena di kitab kalian tertulisnya Yesus. Kalau ditanya Yesus apa, kalian juga nggak bisa jawab. Karena Isa itu anak Maria, bukan Bani Israel. Dia nggak punya nenek moyang. Di kitab kalian, bentar. Di kitab kalian itu menuhankan Tuhan terkutuk yang adalah keturunan Daud, anak Yusuf. Nabi Isa itu nggak punya bapak. Di kitab kalian punya bapak. Lukas pasal 3:23, Matius 1 ayat 1 sampai sebawah-bawahnya. Jadi memang beda. Kalian tidak kenal Nabi Isa ya tidak masalah. Kami juga tidak kenal Yesus. Karena Kami kalian mengenal- kan beda. Kami mengenal Maria bukan Maryam. Sejak kapan pula ada orang Aramaik berbahasa Maria? Maria itu kan bahasa, bukan bahasa Aramaik. Miriam dan Maryam itu, inilah kalian suka kalian ganti-ganti nama orang. Jadi nama Yunani jadinya. Nggak ada orang Aramaik itu bernama Yesus, yang ada itu Iswa.
Yeshu, nggak ada. Maria itu bahasa apa itu? Miriam dan Maryam. Jadi kalian itu terbiasa mendapatkan logat-logat Yunani, sementara orang yang kalian sebutkan nama Yunaninya itu adalah orang-orang Aramaik. Wajar nanti ketika Yesus turun kalian panggil namanya Yesus, Yesus kalian nggak dikenal sama dia karena itu bukan nama dia. Ya, nggak apa-apa, kalian nggak kenal Nabi Isa nggak apa-apa. Kami juga nggak kenal Yesus, nggak ada di kitab kami tertulis Yesus karena kitab kami bukan berbahasa Yunani. Nah, kembali ke jangan bicara dulu sebelum saya selesaikan dengan Sahara. Ya, Anda kan belum selesai, belum ini nih. Saya ke Sahara dulu. Nah, jadi renungkan itu Sahara ya. Di kitab kalian, Tuhan yang kalian katanya muliakan, kalian rayakan ulang tahunnya setiap hari Natal, justru kalian percaya dia terkutuk. Maka renungkanlah, betullah kata Yesus, kalian itu buta mata, tuli telinga, kalian mengajarkan ajaran yang diajarkan manusia, bukan mengikuti ajaran Yeshua. Tapi tidak masalah, tetaplah menjadi Kristen karena kami butuh orang Kristen supaya kami bisa menunjukkan mana benar mana salah. Kalau Sarah sudah berpikir, dan Sarah tahu tidak, buka kitab 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Apakah Isa mengenal Alkitab? Alkitab itu adalah sebuah diksi bahasa Arab dari kata kataba. Justru lucu kalau Yesus mengenal Alkitab, dia orang Yunani. Mana ada kata Alkitab itu bahasa Yunani, Alkitab itu bahasa Arab. Nabi Isa itu mengenal Alkitab karena istilah untuk wahyu adalah Alkitab, dari kata kataba. Gimana ini? Lucunya kalian Kristen, kitab kalian Yunani kok pakai Alkitab. Kitab kalian kan dari Yunani, Biblos. Kenapa pakai Alkitab kalian? Alkitab itu kan bahasa Arab dari kata kataba. Silakan Sahara, buka 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Ya. Habis Sarah mungkin, silakan Anda nanti masuk. Bu Sarah, Mbak Sarah. Gimana Mbak Sarah di paham? Silakan lanjut tadi. Aku masih berpikir nih, kata kakak Yesus karena disalib terkutuk nih. Dan memang seperti itulah peraturan di ajaran mereka dulu. Kalau yang berdosa memang digantung. Berarti Yesus berdosa? Tidak dong, kan ceritanya dia menghapuskan dosa manusia pada saat itu. Bukan berarti dia terkutuk. Yang dikatakan terkutuk itu yang mati di kayu salib. Lalu Yesus mati di mana? Iya, dia memang mati berarti di kayu Yesus salib. terkutuk atau enggak? Menjadi penebus, bukan terkutuk. Ya. Kalau orang yang mati di kayu salib adalah orang terkutuk menurut hukum Taurat, Yesus mati di salib enggak? Iya, dia mati di salib, tapi dia menurut hukum Taurat terkutuk enggak? Tidak, itu kan beda cerita Kak. Ini kan sebagai penebus. Ini ayat yang saya bacakan ini ayat tentang Kristus loh. Kok berani-beraninya kamu mempelintir kitabmu sendiri, Dek? Baca itu baik-baik. Kristus ini kamu orang ini tafsir bagaimana? Saya tidak. Ini baca nih, saya ulang nih. Ini saya tanya nih. Kristus, itu siapa itu? Kristus itu? Ya, Yesus. Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang menjadi kutuk? Di situ, di ayat itu. Siapa yang menjadi kutuk di ayat itu? Kristus. Nggak boleh jawab. Memang berat, nggak berat, jujur. Sarah, selagi masih kamu termakan doktrin gereja, kamu akan sulit jujur. Tapi tidak apa-apa, itu hak kamu kok. Kami tidak paksa ya. Oke, silakan renungkan Sarah, cari cara untuk menjawab saya, putar-putar ke sana boleh, tapi nanti setelah Pak Victor. Oke, Pak Victor, di sini yang awam bertanya saja. Kalau mau membahas ini silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Bertanya aja, tapi kalau bisa. Maksudnya daripada banyak menjelaskan, mending bertanya aja. Pak Peter, dipanggil Pak Peter, monitor. Pak Peter, waktunya Anda ini bicara. Silakan, Pak Peter. Pak Victor. Jangan di-mute lagi, Pak. Bapak udah waktu bicara, silakan. Oke. Terima kasih, selamat malam ya buat kita semua yang ada di sini ya. Yang saya pribadi selaku orang Kristen, kalau jujur saya di tempat peribadatan kami selama kami di dalam tempat peribadatan kami berkhotbah,
kami tidak pernah menyinggung yang namanya umat muslim. Nggak masalah Pak, itu di tempat Bapak khotbah, itu pun menurut Bapak. Kalau kami bisa buktikan, justru kalian membahas Islam itu di kampus kalian, di STT kalian. Sebelum jadi pendeta, kalian belajar Islamologi dulu, bahkan mempelajari Islamologi. Nggak usah di sini Pak untuk bilang, oh kami nggak pernah, nggak usah Pak. Yang namanya orientalis itu adalah orang yang tidak beragama Islam membahas Islam, bahkan rela menyamar untuk mempelajari Islam. Orang pertama yang menyinggung agama Islam itu Kristen, namanya Yohanes Damaskus di abad ke-7. Abad ke-6 apa abad ke-7 itu? Nggak usah Pak, di sini kita lanjut aja. Kalau Bapak mau bertanya aja. Nggak mempan di sini Pak, playing victim depan kami. Nggak masalah. Orientalis Kalau itu bahkan adalah orang yang rela, namanya salah satunya adalah Johann Louis Burckhardt, Kristen dia itu. Menyamar jadi Islam supaya mempelajari Islam. Jadi kalian bilang di gereja kami nggak singgung-singgung Islam, padahal kami kan nggak bisa buktikan itu karena kami tidak pernah masuk gereja kalian. Tapi kami punya fakta yang lebih besar, bahwa yang namanya orientalis itu adalah orang Kristen yang belajar agama Islam, nyinggung-nyinggung Islam. Jadi tidak usah kita bahas ke situ. Anda di sini kami izinkan bertanya tentang agama kami. Kalau Anda mau membahas tanggal 25 Desember ini silakan. Kalau tidak mampu membahas tidak apa-apa, tanya aja kepada kami tentang agama kami. Kan enak di sini tuh. Di room Islam itu Anda disuruh bertanya saja. Tidak mau menjelaskan juga tidak apa-apa. Kalau Anda tidak mau bertanya terus Anda naik ke sini mau ngapain? Oke, terima kasih buat Umi Rifa ya. Uni Rifa Pak. Seorang Oke, Padang. terima kasih ya. Jadi malam yang baik aja buat kita semua, yang artinya kalau kita masih toleransi. Kami Artinya sangat toleransi Pak di sini Pak. Toleransi dalam Islam itu adalah lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Kau minum kopimu, ku minum tehku tanpa kita campurkan minuman kita. Itu toleransi kami. Oke. Tapi yang namanya diskusi dialektika lintas iman itu diatur dalam Undang-Undang Pasal 28E butir ketiga. Berpendapat, mengedukasi itu hak kami. Belajar kitab kalian pun tidak dilarang oleh undang-undang ini. Bahkan kami terlalu terlambat mengkaji kitab kalian karena kalian sudah lebih dulu mengkaji kitab kami tahun bertahun. Makanya ada orientalis. Makanya saya ingin menggalakkan orang Islam untuk belajar kristologi supaya nanti kalau ada misionaris yang membodoh-bodohi tidak paham. Gitu Pak. Jadi nggak ada masalah Pak dengan toleransi di sini. Kita tidak bertengkar di sini kok. Justru yang paling banyak kurang ajar dari tadi orang Kristen malahan di sini. Naik ke atas ngatur-ngatur kami. Padahal kami kasih kesempatan, silahkan saudaraku bertanya saja. Malah kami yang diatur-atur. Lucu kadang-kadang. Malah kami yang tertindas di komal kami sendiri loh Pak. Kami kadang gitu Pak Ubay Sam. Malah kami yang disuruh-suruh. Tulis ini, mana ini, mana itu. Gitu Pak. Jadi nggak usah diajarkan kami toleransi, karena toleransi itu menjadi prinsip hidup kami. Kami itu tidak boleh memerangi Pak kalau nggak diperangi Pak. Tapi jangan minta kami tampar di pikir dikasih kanan lah, itu tidak ada di ajaran kami. Kami kalau kalian singgung kami, kami tidak diam. Kalau tidak begitu tidak merdeka kita. Bukan berarti kami membalas kejahatan dengan kejahatan. Melawan orang jahat beda dengan membalas, ya. Melawan itu menghentikan orang jahat dengan cara yang baik. Seperti itu, ya. Kalau kalian di sini bertanya, kami yang menjawab. Seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan turun, nonton saja di bawah, tap-tap layar, share kemudian. Kalau nggak screenshot foto saya, jadikan wallpaper kan bagus. Gitu. oke lah, terima kasih banyak. Saya closing statement aja. Yang pasti iman kami lebih duluan bertumbuh daripada umat. Ini lagi nih, kalau nipu-nipu jangan di komal Islam. Iman kami duluan bertumbuh. Sejak kapan iman kalian duluan bertumbuh? Apa itu gunanya bilang itu? Kami iman kan, Pak. Iman Bapak bertumbuh itu kan menurut Bapak, kan kami nggak bisa buktikan itu. Untuk apa Bapak bicara begitu depan kami itu? Bapak mau menipui kami umat Islam. Saya nggak ngerti apa gunanya kalian teman-temanku Kristen naik ke komal kami ini untuk bicara sesuatu yang tidak kami minta untuk kalian bicarakan. Yang pasti iman kami dulu bertumbuh. Apa maksudnya itu?
Maksudnya duluan agama kalian ada gitu. Siapa bilang Kristen Protestan itu hadirnya di abad ke-16? Kalau Anda Katolik masih pede lah bilang kalau lebih dulu. Kristen Protestan itu munculnya itu di abad ke-16. Duluan Islam. Berkat Martin Luther. Kalau iman Anda bertumbuh, saya tidak tahu menau, itu tidak bisa dibuktikan di sini. Dan itu tidak apa-apa, itu urusan Anda. Silakanlah beriman. Nggak ada kami masalahkan itu. Di sini kita bicara sesuatu yang bisa kita buktikan. Ya Pak ya. Bukan, jangan kegeeran ya teman-teman Protestan ya. Agama kalian tuh baru muncul di abad ke-16 loh. Ya, jangan bodoh-bodohi kami lah. Soalnya saya udah belajar kok. Oke? Seperti itu. Kristen Ya pertama udah. kali di mana? Antioquia. Kakak, aku semuanya lah, permisi lah aku. Oke Tidur lah aku. dek ya. Tidurlah dek. Sehat-sehat kau dek ya. Siap lah, ada Kristus yang menemani. Ada Yesus di samping rupanya. Salamlah aku dulu. Di hatiku Kak, di hatiku. Oh di hati. Janganlah bicara-bicara di hati yang gak bisa kubuktikan itu. Di hatiku. Katanya ada Kristus dia. Aku tanya dulu sama kau Sahara. Serius ya. Betul di hatimu ada Yesus. Betul. Coba kau jawab satu pertanyaan dulu sebelum kau tidur ya dek ya. Sebutkan satu ajaran Yesus yang kau ikuti. Satu aja. Ajaran yang aku ikuti, rajin beribadah udah. Itu aja. Sejak kapan itu diajar? Coba rajin beribadah. Gak ada kau dek. Kau buat itu. 5 waktu kata dia. Dia salat 5 waktu itu. Kalau kak aku, apa ajaran yang kuikuti dari Yesus? Sujud kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan menengadahkan, bukan kayak gini. Yesus nggak pernah kayak gini. Yesus gini dia, ya. Apalagi tidak makan babi. Kaum laki-laki kami bersunat. Jadi kami banyak ikutin Yesus. Nggak perlu kami ngaku-ngaku Yesus di hatiku, Yesus di hatiku. Nggak perlu kami ngaku kayak gitu. Tapi kami mengikuti ajaran yang sejalan dengan ajaran Yesus. Tapi ketika Anda, kami lo mencintai Yesus, tapi mempercayai dia terkutuk, nggak ngikutin apa yang diajarkan, itu namanya omon-omon sayang. Sama kayak kau punya pacar laki-laki, aku cinta sama dia lo, tapi kau selingkuh dari dia. Itu namanya berbohong deh. Tapi renungkan aja lah Sahara ya. Renungkan aja lah. Karena Yesus berkata ya. Itu bukan di mulut. Ya. Tapi kan buktinya di mulut itu. Beribadah dia. Beribadah dia katanya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Sehat-sehat Sahara ya. Kalau Nanti budaya kalau lah. mau bertanya lagi silakan naik ke atas ya Sahara ya. Nggak apa-apa lah. Sahara mah bebas. Sahara apapun omongannya dia bebas guys ya. Kalau untuk Sahara aku maklumkan ya. Cantik soalnya. Iya. Oke Kak. Ya dek. Sehat-sehat ya dek. Selamat Ya istirahat. ya bang. Ya.